wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safari Rizky Nurwahidah dengan NIM 24091164041 dari program studi Sistem Informasi kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan website yang saya buat yang bernama Oma Kebun, yaitu sebuah website sistem informasi untuk pengelolaan tempat wisata kebun yang memiliki fitur untuk pengunjung dan juga admin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep MVC yang saya gunakan pada website ini. Nah, jadi MVC sendiri adalah singkatan dari Model View dan Controller yang berfungsi untuk memisahkan antara tampilan, logika, dan pengolahan data agar sistem lebih terstruktur. Nah, di sini ada folder model yang digunakan untuk mengelola semua data yang ada di database seperti data produk, fasilitas, reservasi, dan ulasan. Nah, semua proses seperti CRUD itu dilakukan di bagian ini. Lalu ada di bagian view, di sini ada dua view, yaitu view user atau pengunjung dan juga view admin. Nah, view user ini digunakan oleh pengunjung seperti landing page, produk, reservasi, dan ulasan. Nah, sedangkan view admin ini digunakan untuk pengelolaan data seperti dashboard, produk, fasilitas, dan reservasi. Nah, kemudian yang terakhir ada controller. Nah, controller di sini berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Jadi, controller akan memproses input dari user, mengirim data ke model, lalu menampilkan hasilnya di view. Nah, kita langsung saja masuk ke websitenya. Nah, di sini ada tampilan utama. Yang pertama itu landing page, yaitu beranda. Di sini ada hero section yang menampilkan wisata petik buah di Oma Kebun. Nah, kalau kita klik selengkapnya, dia akan ke bawah. Nah, di bawahnya itu terdapat halaman tentang Oma Kebun, yaitu pengertian dari apa itu Oma Kebun sendiri. Nah, di sini juga ada gambar-gambar yang bisa digeser. Ini menggunakan framework Bootstrap. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada mengapa Oma Kebun. Di sini ada kenapa harus berkunjung ke Oma Kebun tersebut. Lalu selanjutnya ada galeri Oma Kebun. Nah, di galeri Oma Kebun ini jika kita hover, dia gambarnya akan bergerak seperti ini. Lalu jika kita klik salah satu gambarnya, dia akan menampilkan gambar yang tertera di galeri ini. Nah, di bawah galeri sendiri itu ada lokasi dari Oma Kebun ini. Nah, lalu di samping lokasinya ada informasi lokasi. Nah, saya menggunakan lokasi Google Maps di sini. Nah, dari beranda yang terakhir ini ada FAQ. FAQ ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung sebelum datang ke Oma Kebun. Selanjutnya ada di halaman tiket dan reservasi. Pada halaman ini menampilkan harga tiket yang bisa pengunjung beli saat ingin masuk ke Oma Kebun. Nah, tiket masuk regulernya ini mulai dari 5.000. Lalu di sini juga ada pengertiannya, apa itu tiket reguler. Nah, untuk reservasi sendiri, jadi Oma Kebun ini menyediakan tempat yang bisa direservasi, yaitu ada halaman depan, gazebo, dan juga pendopo. Nah, di bagian reservasi acara ini terdapat kalender okupansi, itu kalender untuk mengecek ketersediaan tempat reservasi. Nah, di sini saya memilih halaman depan, ini belum terdapat reservasi ya, tapi jika saya memilih pendopo, dia ada tanda berwarna kuning ini yang berarti sudah di booking atau sudah direservasi. Nah, jika kita hover kursor kita ke salah satu tanggal yang berwarna kuning ini, akan muncul tulisan sudah di booking. Nah, di sini juga ada caption yang dimana ini adalah pengertian dari reservasi acara ini sendiri. Lalu jika kita klik lanjut buat reservasi, nah
ini akan langsung diarahkan ke formulir reservasi. Nah, jika ingin reservasi, kita harus memasukkan nama. Ini misalnya contoh aja ya. Lalu ada nomor telepon. Nomor telepon ini wajib 08. Ini sebagai contoh saya pilih pendopo. Nah, tanggal acara ini sudah ada fitur yang dimana dia nggak bisa memilih tanggal yang lampau. Nah, saya ingin booking di tanggal 27 misalnya dengan jumlah orang, misalnya saya mau orangnya ada 5. Nah, secara otomatis dia akan langsung menggenerate harga dari tiket ini. Nah, kenapa dia bisa 50.000? Karena 5 orang dikali dengan 10.000. Nah, kalau kita pencet ini simpanan WhatsApp admin, dia akan langsung mengirimkan formulir ini ke admin itu sendiri. Lalu kita lanjut ke halaman produk. Nah, di halaman produk ini terdapat satu produk, yaitu jus jambu kristal. Nah, kalau kita klik ini, dia akan langsung ke katalog produk yang dimana kita bisa langsung memesan produk dari Oma Kebun ini sendiri. Hampir sama seperti reservasi tadi, harus menyantumkan nama lengkap dan nomor WhatsApp. Lalu jika kita pencet ke pesan via WhatsApp, ini akan langsung masuk ke WhatsApp itu sendiri. Yang terakhir itu ada review. Nah, di bagian review ini akan ditampilkan review-review dari pengunjung yang datang ke Oma Kebun itu. Nah, kita juga bisa memberi review di sini. Contohnya, misalnya saya menilai bintang 5. Pengalaman saya bagus. Nah, di sini ada tambahkan foto opsional karena saya tidak mau menambahkan foto, saya langsung submit aja. Nah, jika saya klik submit, dia akan sebentar. Nah, ketika saya submit, dia akan langsung masuk ke halaman admin. Jadi dia nggak langsung muncul di halaman pengunjung ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada footer. Footer ini berisi menu-menu yang ada di navbar tadi seperti branded, reservasi, produk, dan review. Lalu di sini ada portal pengelola yang dimana ini jika kita klik bisa akan masuk ke halaman admin. Di sini juga ada alamat, lalu ada sosial media. Kalau kita klik, dia akan langsung mengarah ke sosial media dari Oma Kebun itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke portal pengelola. Nah, di sini kita harus masukkan username admin itu, lalu kita masukkan password. Nah, kita langsung masuk ke dashboard admin. Nah, di dashboard ini terdapat ringkasan sistem yang dimana ini menampilkan reservasi bulan ini, ulasan pro review, lalu ada produk yang tersedia apa saja. Nah, di sini juga ada status musim panen seperti tadi yang dilihat di halaman pengunjung. Jika ini menyala akan ada tulisan Oma Kebun sedang musim panen seperti yang tadi terlihat di halaman pengunjung. Lalu ada reservasi menunggu konfirmasi. Ini reservasi yang dipesan oleh pengunjung itu ya. Yang ini udah selesai dan yang ini masih menunggu. Lalu ada kelola produk. Nah, ini di sini kita bisa menambahkan produk.
tinggal masukkan nama produknya, kategori, harga, dan gambarnya, lalu deskripsinya ini apa, statusnya tersedia itu habis. Contohnya di jus jambu kristal. Lalu di produk ini juga kita juga bisa edit ya. Nih. Nah, lalu di kelola fasilitas, ini ada tadi fasilitas yang terdapat di rumah kebun. Kita bisa juga tambah fasilitas yang ada. Lalu di sini ada kelola ulasan. Nah, ulasan yang saya kirim tadi akan masuk di halaman admin. Kalau kita setujui, dia akan muncul di halaman pengunjung. Lalu yang terakhir itu ada kelola pegawai. Di sini ada pegawai yang berada di rumah kebun itu sendiri. Kita bisa aktifkan dan nonaktifkan, atau kita bisa edit dan kita bisa hapus pegawai. Nah, mungkin sekian dari saya. Kita kembali ke beranda. Mungkin sekian dari saya presentasi website rumah kebun saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.